Kabar membanggakan dibawa oleh Kevin Dix usai media olahraga asal Jerman, Kicker, memasukkan namanya ke dalam Best 11 alias 11 pemain terbaik di pekan ke-11 Bundesliga 2025-2026. Kevin Dix turut andil membawa Borussia Mönchengladbach meraih kemenangan 3-0 saat melawan Heidenheim. Pada laga tersebut, Kevin Dix ikut menyumbang 1 gol lewat titik putih sekaligus membuka keunggulan bagi Gladbach. Selain mengantarkan Gladbach meraih 3 poin, Kevin Dix juga berhasil mencatat clean sheet keempatnya di musim ini. Pencapaian tersebut mendapat pujian dari Borussia Mönchengladbach yang ikut mengunggah di sosial medianya. Kevin Dix masuk di Kicker 11 of the Week. Sangat layak, Kev, tulis Borussia Mönchengladbach. Sebelumnya, Kevin Dix sempat memuji permainan teman-temannya dan merasa layak mendapat hasil positif di laga melawan Heidenheim. Pemain timnas Indonesia itu juga bersyukur karena Die Vollen mampu menunjukkan performa menjanjikan dan meraih kemenangan setelah jeda internasional. Saya bersyukur kami mendapatkan hasil yang baik setelah jeda internasional. Tim kepelatihan bekerja ekstra keras untuk mempersiapkan pertandingan, dan saya berterima kasih untuk segala kerja keras yang mereka lakukan, ujar mantan pemain FC Copenhagen tersebut. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan bahwa nama Sintayong atau STY tidak termasuk dalam daftar 5 kandidat pelatih baru Timnas Indonesia yang telah disiapkan. Tapi ada anggota Exco PSSI yang merekomendasikan namanya. Amali tak menampik bahwa masih ada sejumlah Exco yang mendorong agar Sintayong kembali dipercaya menangani skuad Garuda. Namun dirinya tetap berpegang pada arahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menutup pintu untuk kembalinya pelatih asal Korea Selatan tersebut. PSSI saat ini sudah mengantongi 5 nama calon pelatih Timnas Indonesia meskipun identitas para kandidat itu belum diumumkan secara resmi. Sintayong sendiri pernah mengarsiteki Timnas Indonesia selama 5 tahun pada 2020 sampai 2025 sebelum akhirnya diberhentikan dan digantikan Patrick Kluivert yang hanya bertahan 8 bulan. Amali kembali menegaskan bahwa keputusan untuk melangkah ke era baru sudah final, walaupun masih ada suara internal yang berharap STY kembali. Adapun sejumlah nama mulai dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia, diantaranya pelatih yang membawa Uzbekistan tampil di Piala Dunia 2026, Timur Kapadze, hingga nahkoda Timnas Irlandia, Heimir Hallgrimsson. Rumor Timur Kapadze bakal menjadi pelatih baru Timnas Indonesia semakin menguat. Mantan pelatih Uzbekistan itu dikabarkan menjadi kandidat pengganti Patrick Kluivert, terlebih setelah ia datang ke Indonesia pekan lalu dan mengungkap pernah dihubungi oleh PSSI. Kapadze menyatakan bahwa PSSI telah menanyakan kesediaannya untuk bekerja sama, namun ia menegaskan hingga kini belum ada langkah konkret terkait proses resmi penunjukannya. Kapadze sebelumnya dikenal sebagai pelatih yang sukses membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah keberhasilan tersebut, Federasi Sepak Bola Uzbekistan justru menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala dan menurunkan Kapadze sebagai asisten. Situasi itu disebut membuatnya tidak nyaman hingga akhirnya memilih mundur dan kini berstatus bebas. Pemain Timnas Indonesia Tom Hae turut menanggapi kabar yang beredar tentang kemungkinan Kapadze menjadi pelatih baru skuad Garuda. Bagi saya tidak bisa melakukan apapun terkait rumor. Menurut saya, saat sesuatu sudah resmi, baru kita semua akan tahu, ujarnya. Sementara itu, Timur Kapadze mengungkapkan bahwa ia menjalin komunikasi informal dengan PSSI. Ia menyebut pihak yang menghubunginya adalah Sumarji selaku Ketua Badan Timnas Indonesia. Ya, karena ada yang menghubungi saya dari PSSI, saya bicara dengan Sumarji, kata Kapadze. Ragnar Oratmanguwen turut menyumbang 1 gol dalam kemenangan FCV Dender atas Royal Antwerp di Liga Belgia 2025-2026. Itu merupakan 3 poin pertama mereka musim ini. Dender akhirnya berhasil menyudahi puasa kemenangan di Liga Belgia 2025-2026. Bermain di Stadion Boswil Antwerp, Minggu 23 November 2025, tim tamu menang tipis 2-1. Mereka bermain agresif sejak awal. Dender mampu mencatatkan 2 gol lewat David Toshevski dan pemain yang menggantikannya pada menit ke-66, yakni Oratmanguwen. Oratmanguwen mencetak gol pertamanya untuk klub Belgia itu. Menariknya, ia tampil apik meski bermain dari bangku cadangan. Pemain berdarah Maluku tersebut mencatatkan total 2 tembakan yang salah satunya menjadi gol. Selain itu, Oratmanguwen juga membukukan 70% umpan akurat serta 2 dribble sukses dari 3 percobaan. Soal urusan bertahan, Oratmanguwen mencatatkan 2 kemenangan dalam duel.
Catatan apik ini menjadi modal positif untuk pertandingan berikutnya. Selanjutnya, FCV Dander akan bersua dengan Westerlo. Pertandingan itu akan berlangsung di Florent Beckman Stadion, Danderleeuw, Belgia, Sabtu 29 November 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa penunjukan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Ia berharap kesempatan besar ini dijadikan momentum untuk menguji kemampuan Garuda melawan tim-tim dari berbagai konfederasi dunia. Ia menilai FIFA Series 2026 bukan sekadar laga persahabatan, melainkan jalan penting untuk membangun skuad yang lebih tangguh dan siap bersaing di level global. Ini adalah jalan terjal sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia, ujarnya. FIFA Series merupakan program resmi FIFA yang mempertemukan tim-tim nasional dari berbagai konfederasi dalam pertandingan persahabatan yang terstruktur. Tujuannya memperluas pengalaman internasional, meningkatkan kompetitif, sekaligus mempercepat pemerataan perkembangan sepak bola dunia. Selama ini timnas Indonesia lebih sering bertanding melawan negara-negara Asia. Namun melalui FIFA Series 2026, timnas dijadwalkan menghadapi lawan dari Afrika, Eropa, hingga Amerika Selatan. Format tersebut memungkinkan skuad Garuda mempelajari beragam karakter permainan dunia. Dengan mandat baru ini, Indonesia diharapkan mampu menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah, sekaligus memaksimalkan ajang ini untuk mempercepat progres timnas di level dunia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dijadwalkan berangkat ke Eropa pekan depan untuk mewawancarai calon pelatih timnas Indonesia. Melihat beberapa tanda-tanda yang ada, netizen memprediksi asisten pelatih Liverpool Giovanni van Bronckhorst sebagai calon kuat pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Dalam konferensi pers PSSI pada Kamis 20 November 2025 sore WIB, Sumarji mengatakan 5 calon pelatih timnas Indonesia masih terikat kontrak dengan klub maupun negara lain. Karena kondisi inilah, Sumarji enggan membocorkan siapa saja 5 nama calon pelatih timnas Indonesia. Sumarji juga meminta publik sepak bola tanah air bersabar, sebab ia dan jajaran petinggi PSSI mencari pelatih yang benar-benar memahami karakter pemain-pemain timnas Indonesia. Dari 5 nama itu, kami akan pilih yang sangat terbaik. Mudah-mudahan kelima nama ini tidak memiliki kendala. Mungkin dari 5 nama ini ada problem. Kami mohon rekan-rekan untuk bersabar, karena kami ingin mendapatkan pelatih sesuai dengan karakter pemain-pemain kita, tegas Sumarji. Giovanni van Bronckhorst dijamin mengenal karakter pemain-pemain timnas Indonesia, mengingat mayoritas memiliki darah Belanda seperti Giovanni van Bronckhorst. Sebelum menjadi asisten pelatih Liverpool, Giovanni van Bronckhorst pernah 4 tahun menjadi pelatih Feyenoord Rotterdam, termasuk memenangkan 4 trofi. Giovanni van Bronckhorst juga memiliki hubungan kuat dengan Indonesia. Ayah Giovanni van Bronckhorst merupakan keturunan Indo-Belanda, sedangkan sang ibu Francienne Sapulete dikenal sebagai perempuan berdarah Maluku. Menarik menanti apakah Giovanni van Bronckhorst akan ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Satu harapannya, PSSI memilih pelatih terbaik untuk menangani timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun turut menyumbang 1 gol dalam kemenangan FCV Dander atas Royal Antwerp di Liga Belgia 2025-2026. Itu merupakan 3 poin pertama mereka musim ini. Dander akhirnya berhasil menyudahi puasa kemenangan di Liga Belgia 2025-2026. Bermain di Stadion Boswil Antwerp Minggu 23 November 2025, tim tamu menang tipis 2-1. Mereka bermain agresif sejak awal. Dander mampu mencatatkan 2 gol lewat David Toshevski dan pemain yang menggantikannya pada menit ke-66, yakni Oratmangun. Oratmangun mencetak gol pertamanya untuk klub Belgia itu. Menariknya, ia tampil apik meski bermain dari bangku cadangan. Pemain berdarah Maluku tersebut mencatatkan total 2 tembakan, yang salah satunya menjadi gol. Selain itu, Oratmangun juga membukukan 70% umpan akurat serta 2 dribble sukses dari 3 percobaan. Soal urusan bertahan, Oratmangun mencatatkan 2 kemenangan dalam duel. Catatan apik ini menjadi modal positif untuk pertandingan berikutnya. Selanjutnya, FCV Dander akan bersua dengan Westerlo. Pertandingan itu akan berlangsung di Florent Beckman Stadion, Danderleeuw, Belgia, Sabtu 29 November 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa penunjukan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia.